Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kali ini dengan saya. Semoga tidak bosan-bosan dengan channel Al Husain, channel yang akan memberikan pencerahan-pencerahan baru tentang dunia Islam. Sorotan kali ini tertuju kepada seorang ustadz. Beliau salah satu ustadz pejuang Asy'ariyah di tubuh Muhammadiyah, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Di video terbarunya ini menuai banyak protes dari beberapa kalangan YouTuber Islam yang ingin menjunjung tinggi sebuah kemurnian Islam dari segala bentuk syirik dan bid'ah. Tentunya itu hal yang wajar-wajar saja ya, karena itu sebuah kealamian dari sebuah dakwah di dunia digital, yang bagaimana referensi pentahdzirnya ini atau yang memberi kritikan-kritikan di kalangan YouTuber Islam ini yang lahir dan konsisten terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis. Apalagi beliau selagi seorang manusia biasa yang hidup jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi sah-sah saja di zaman ini. Sebagai sesama muslim, saya pribadi berbicara dengan maksud memberi masukan kepada sesama muslim, dan bukti cinta kita terhadap seorang muslim itu salah satunya adalah menegur jika kedapatan salah dalam berbicara. Di dalam video tersebut, beliau sebagai dai kebanggaan Ormas Muhammadiyah secara kontekstual, jika difahami lebih dalam, sepertinya hendak mengajarkan kepada masyarakat awam dengan ajaran pluralisme, sebagaimana beliau menunjukkan bukan sikap toleransi yang benar, lebih kepada sikap-sikap menyamakan semua agama itu sama. Sebagaimana di video tersebut beliau menyamakan sebuah teks Al-Quran dan teks sebuah Bible yang pada hakikatnya berbeda secara kontekstual. Dan yang paling berbahaya itu adalah, menurut saya, adalah masyarakat awam yang taklid kepada beliau, yang bisa-bisa tergadaikan akidahnya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang saya berpikir apakah ini nggak berpikir seperti saya ini ya, sebelum melakukan atau berbicara seperti itu di forum terbuka. Apa ya kira-kira maksud Ustadz Adi Hidayat ini? Saya juga kurang paham. Apakah ini tekanan dari orang-orang yang lebih hebat dari Ustadz Adi Hidayat di dalam struktur jabatan di Muhammadiyah? Apa mungkin Ustadz Adi Hidayat ini dijadikan bidak bagi oknum-oknum Muhammadiyah yang memperjuangkan sekularisme dan liberalisme tanpa beliau sadari? Karena bukan rahasia umum lagi ya, di dalam tubuh Muhammadiyah ini kan emang banyak varian ya. Kalau kita baca di grup-grup Muhammadiyah, baik di grup-grup Facebook atau WhatsApp, apalagi beberapa
bulan yang lalu terjadi polemik dengan Ustadz Salafi berkaitan musik. Pernyataan-pernyataan dari warga Muhammadiyah itu bermunculan ya, istilah-istilah yang belum pernah saya kenal ya, dengan secara nggak langsung keluar perkataan-perkataan bahwasannya di dalam tubuh Muhammadiyah ini mempunyai varian-varian dalam sebuah pemikiran. Ada yang mengatakan di dalam sana itu ada istilah munu, yaitu Muhammadiyah rasa NU. Ada juga yang mengatakan muli, Muhammadiyah rasa liberal. Ada juga yang mengatakan musyi, Muhammadiyah rasa syiah. Ada juga yang mengatakan musa, Muhammadiyah rasa salafi. Dan yang terakhir ini adalah Krismuha, yang saya dengar ya, yang saya baca itu di grup-grup, yaitu Kristen cabang Muhammadiyah. Saya pribadi nggak tahu ya kapan istilah-istilah ini pertama kali muncul, karena ya saya mungkin kurang membaca, kurang bergaul pada saat itu ya, belum membaca buku-buku tentang Muhammadiyah. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya buat warga Muhammadiyah, saya berbicara seperti ini karena emang ya belakangan ini memang saya hobi membaca, jadi tahu istilah-istilah ini. Sekali lagi minta maaf. Saya harap warga Muhammadiyah yang taklid kepada beliau ya jangan marah-marah ya, kayak beberapa bulan yang lalu ketika polemik berkaitan musik kepada Ustadz Salafi, yaitu sebuah golongan yang dapat urutan terakhir yang digelari Wahabi oleh pihak-pihak Aswaja setelah Muhammadiyah tempo dulu. Sekali lagi minta maaf. Berkaitan video Ustadz Adi Hidayat ini, di sini saya akan membacakan sebuah artikel sebagai masukan buat Ustadz Adi Hidayat. Kemungkinan Ustadz Adi Hidayat ini lagi galau, mungkin lagi lupa atau lagi tergelincir mungkin ya. Ya, namanya manusia biasa ya. Jadi di sini saya akan membacakan sebuah artikel. Semoga artikel ini bisa menjadi masukan atau obat lah, penawar kemungkinan Ustadz Adi Hidayat ini lupa mungkin tentang kekristenan atau belum membaca. Sepertinya beliau ini lupa kalau membaca ya, namanya Ustadz Adi Hidayat kan orang cerdas, jadi insya Allah sudah ngerti, mungkin lupa. Yaitu sebuah artikel yang berjudul para ahli teologi saja sangat menyetujui perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama buatan dan inovasi manusia karena memang berdasarkan fakta dan bukti konkretnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh John Hoover, salah satu orang orientalis ya, yang dia ini paham banget tentang Ibnu Taimiyah.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dengan gamblang bahwa Kristen itu bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam, melainkan pengikut agama buatan Konstantinopel yang merupakan penyembah berhala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, pada akhirnya agama Al-Masih Isa alaihissalam itu didistorsi dan diubah sehingga terhapus dan lenyap. Ajaran Al-Masih Isa alaihissalam itu sudah tidak tersisa sedikit pun di tangan kaum Nasrani atau Kristen. Bahkan kaum Kristen atau Nasrani telah mengkombinasikan antara ajaran Al-Masih alaihissalam dengan agama kaum filosof penyembah berhala. Ditulis dalam kitab Ikhsatul Lahfan halaman 690. Silakan merujuk kepada kitab beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab Ikhsatul Lahfan, untuk lebih mengetahui pembahasan konsili-konsili lainnya yang membuat terhapus dan lenyapnya ajaran Nabi Isa alaihissalam yang murni, dan ditambah menulis kitab yang hasil dari karangan tangan dan tulisan mereka sendiri. Kemudian disusul lagi dengan muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya ketika Al-Masih diangkat oleh Allah ke langit, semua sahabatnya berpecah belah menjadi berbagai macam golongan dan sekte. Setelah ia, Nabi Isa alaihissalam, di antara mereka ada yang tetap beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu bahwa dia adalah hamba Allah, Rasulnya, dan anak dari hamba perempuannya. Kemudian ada yang berlebih-lebihan dalam menganggapnya, lalu mereka menjadikan sebagai anak Allah. Golongan yang lainnya mengatakan bahwa dia adalah Allah, dan golongan yang lainnya lagi mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pendapat mereka di dalam Al-Qur'an dan sekaligus membantah tiap-tiap pendapat tersebut. Mereka terus-menerus dalam keadaan demikian selama masa kurang lebih 300 tahun. Kemudian muncullah bagi mereka seorang raja negeri Yunani yang dikenal dengan julukan Konstantin. Ia masuk ke dalam agama Nasrani sebagai siasat untuk merusaknya dari dalam, karena sesungguhnya dia adalah seorang ahli filsafat dan orang yang tidak mengerti tentang agama Nasrani. Tetapi dia mengubah agama Nabi Isa alaihissalam buat mereka dan menyelewengkannya, serta melakukan penambahan dan pengurangan pada agama Nabi Isa alaihissalam. Lalu ia membuat undang-undang dan amanat yang besar, yang hal ini adalah merupakan pengkhianatan yang hina. Di masanya daging babi dihalalkan, dan mereka sholat menurutinya dengan menghadap ke arah timur, membuat gambar-gambar dan patung-patung Nabi Isa alaihissalam di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah mereka atas perintahnya. Dan dia menambahkan ke dalam puasa mereka 10 hari untuk menebus dosa yang telah dilakukannya menurut dugaan mereka. Sehingga agama Al-Masih bukan lagi agama yang asli, melainkan agama Konstantin. Hanya saja dia sempat membangun buat mereka banyak gereja dan tempat-tempat kebaktian yang jumlahnya lebih dari 12.000 rumah ibadah. Lalu ia membangun sebuah kota yang namanya diambil dari nama dirinya, yaitu Konstantinopel. Alirannya ini diikuti oleh keluarga raja dari kalangan mereka. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang beriman kepadanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya dengan iman yang benar. Mereka adalah pengikut semua nabi dan rasul yang ada di bumi ini, mengingat mereka percaya kepada rasul, nabi yang ummi dari Arab,
penutup para rasul dan penghulu Bani Adam secara mutlak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka untuk percaya kepada semua perkara yang hak. Oleh karena itu mereka lebih berhak kepada setiap nabi daripada umat nabi itu sendiri yang menduga bahwa mereka berada dalam agama dan tuntunannya, padahal mereka telah mengubah dan menyelewengkannya. Kemudian, seandainya tidak ada perubahan dan tidak diselewengkan, sesungguhnya Allah telah menasak atau menghapus seluruh syariat semua rasul dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan harus beriman serta mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang membawa agama yang hak yang tidak akan berubah dan tidak akan diganti lagi sampai hari kiamat nanti. Agamanya tetap tegak, menang dan unggul di atas agama lainnya. Ditulis dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 58-59. Semoga sebuah artikel ini membuat beliau mengingat akan kemurnian dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, agar di kemudian hari beliau tidak mengulangi atau melakukan perkataan-perkataan seperti di video tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.